Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perkawinan yang menimbulkan sebuah kekerabatan. Nah, dalam membincang perkawinan ini kita akan mempertemukan adanya dua keluarga besar. Jadi bukan hanya pertemuan antar individu atau antar orang per orang, tapi antar kelompok orang, yaitu keluarga-keluarga tadi. Dari pertemuan dua keluarga besar ini tentunya akan menimbulkan sesuatu yang memiliki norma tersendiri, memiliki nilai tersendiri dalam sebuah perkawinan ini. Untuk mengetahui itu, untuk mengetahui bagaimana norma itu, bagaimana nilai yang ada di dalam perkawinan itu, kita di Indonesia ini diperkenalkan dengan adanya dua model perkawinan, yaitu adanya perkawinan yang eksogami dan perkawinan yang endogami. Perkawinan yang eksogami ini kita membaginya menjadi dua bagian, yaitu konibium yang simetris dan konibium yang asimetris. Nah, konibium yang simetris ini dalam perkawinan eksogami itu adalah dengan kata kunci atau dengan pokok pikiran, dengan norma, dengan aturan bahwa harus adanya saling tukar pasangan. Itu di konibium yang simetris. Artinya harus ada tukar pasangan itu, misalkan begini. Ketika keluarga A ini mau menikahi keluarga B, saya gambarkan contohnya begini. Keluarga A adalah seorang laki-laki dan keluarga B adalah seorang perempuan. Nah, ketika keluarga A ini mau menikahi keluarga B tadi, maka keluarga A harus menyediakan salah satu anggota keluarganya yang perempuan untuk dinikahi oleh anggota keluarga B yang laki-laki. Ya. Jadi penjelasannya di situ ada dua pasangan yang saling tukar menukar. Keluarga A laki-laki mendapatkan pasangan dari keluarga B perempuan. Nah, keluarga A yang perempuan mendapat pasangan dari keluarga B yang laki-laki. Nah, itu ada sebuah konibium yang simetris. Kemudian kalau ditanyakan kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya, di Indonesia itu lazim yang seperti itu. Biasanya ini dilakukan oleh keluarga yang mereka memiliki sebuah status yang tinggi misalnya, atau memiliki harta yang banyak misalnya. Mereka yang statusnya tinggi itu sama-sama statusnya tinggi, itu dia nggak akan memberikan status yang tinggi tadi kepada keluarga yang lain, sehingga di situ dia rela misalnya dari kerajaan A sama dari kerajaan B begitu sama-sama, yang ini menjadi putri mahkota. Nah, dari pihak yang A seperti itu sama. Jadi nanti intinya di situ adalah pembagian kekayaan atau pembagian tahta itu sama. Nah, jadi seperti itu. Itu di konibium yang simetris. Kemudian yang kedua, di perkawinan yang eksogami ini atau perkawinan yang dilakukan dengan pihak luar keluarga tadi, itu adalah perkawinan yang asimetris. Kalau tadi yang simetris tadi itu harus ada bertukar pasangan, tapi kalau yang pada konibium asimetris ini
Jadi tidak ada ikatan atau tidak ada norma yang mengatur setiap pasangan itu harus berpasangan, harus bergantian. Tidak, artinya mereka bisa saja dari keluarga A ini menikahi keluarga B. Keluarga B tidak harus memberikan pasangan kepada keluarga A, tidak. Tapi anggota keluarga B bisa menikahi keluarga C dan seterusnya. Nah, ini lazim di masyarakat kita terjadi seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah perkawinan yang endogami. Perkawinan yang endogami itu adalah perkawinan yang dilakukan dengan satu kerabatnya sendiri. Kalau di istilah biologi mungkin ada istilah incest gitu ya. Ada istilah perkawinan sedarah. Apakah di sosiologi itu dibolehkan? Ini bukan masalah pertanyaan boleh atau tidak boleh. Tapi yang demikian ini itu lazimnya terjadi di sebuah masyarakat yang tertutup. Masyarakat tertutup itu adalah sebuah, saya contohkan sebuah suku yang di pedalaman, yang dia tidak bisa keluar dari wilayah itu. Banyak hal yang membuat mereka nggak bisa keluar. Nah, itu sehingga di situ berlaku perkawinan yang sedarah tadi itu. Perkawinan yang satu keluarga tadi itu. Nah, kemudian saya ceritakan bahwa perkawinan yang endogami tadi ini itu juga kita bedakan menjadi dua hal. Yang pertama ada endogami yang disebut apa ya, istilahnya sama saudara gitu ya, saudaranya sama, kita sebut aja di istilah sananya gitu ya. Di Indonesianya saya sulit mengartikan ini. Jadi biasanya disebut dengan istilah cross cousin dan paralel cousin. Nah, ini terjemahnya ke bahasa Indonesia apa ya? Cross cousin ini silang, tapi silangnya berbeda dengan yang kita terjemahkan di Indonesia. Maksudnya penjelasannya begini. Yang cross cousin itu adalah perkawinan yang dilakukan antar saudara, misalnya sepupu gitu ya. Sepupu tetapi bukan jenis kelamin mempelainya yang dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan adalah jenis kelamin dari orang tua mempelai, persaudaraannya. Nah, ini yang di cross cousin ini, misalnya saya berikan contoh, anaknya seorang Pak D dan seorang Bude, itu kalau di Jawa ya. Maka karena perbedaan jenis kelamin antara Pak D ini laki-laki dan Bude ini perempuan, itu yang disebut dengan berbeda jenis kelamin. Nah, itu yang disebut dengan cross cousin. Atau anaknya Bule dengan anaknya Pak Le, itu cross cousin. Atau anaknya Bule dengan anaknya Pak D, atau anaknya Bude dengan anaknya Pak Le. Nah, istilah Pak Le dan Bule tadi itu hanya di Jawa ya terjadinya. Kalau di luar Jawa ada istilah-istilah tersendiri. Nah, itu yang disebut dengan perkawinan yang cross cousin antar anaknya. Kemudian yang kedua adalah perkawinan yang disebut dengan paralel cousin. Nah, di perkawinan paralel cousin ini terjadi kesamaan jenis kelamin di antara orang tua mempelai. Jadi orang tuanya ini saudara dan jenis kelaminnya sama. Misalnya yang menikah itu anaknya Bude dan anaknya Bule. Bude ini perempuan, Bule juga perempuan. Nah, ketika anaknya Bule dan Bude ini menikah, maka itu disebut dengan paralel cousin. Kemudian saya contohkan lagi, anaknya Pak D dan anaknya Pak Le ini menikah,
maka itu juga disebut paralel kausi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang pernikahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.